Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan mencari solusi. Nah, kreativitas ini tidak terbatas pada bakat atau kejeniusan saja. Dalam bisnis, kreativitas melibatkan keahlian, kemampuan berpikir kreatif, dan motivasi. Proses kreatif melibatkan tahap latar belakang, inkubasi, melahirkan ide, dan evaluasi hingga implementasi. Orang yang kreatif biasanya cenderung pintar, fleksibel, memiliki pandangan positif, dan termotivasi oleh tantangan. Kreativitas wirausaha adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang memerlukan perhatian, terpusat pada kemauan, ketekunan, dan kesabaran. Menurut Sulaiman, Sahlan, dan Maslan, kreativitas terdiri dari gagasan-gagasan dan kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas berarti kemampuan untuk membangkitkan semangat. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kreativitas adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan suatu gagasan atau konsep yang melalui suatu proses berpikir kreatif dan menghasilkan sesuatu yang memerlukan konsentrasi, perhatian, kemauan kerja keras, dan kesabaran. Dalam konteks manajemen, peran kreativitas dalam proses inovasi adalah menghasilkan ide-ide yang mengarah pada peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem. Aspek kunci dari kreativitas adalah proses dan manusia, di mana suatu proses yang berorientasi pada tujuan yang bertujuan untuk mencapai solusi terhadap suatu masalah. Manusia adalah sumber daya yang menentukan solusi. Ada dua sumber kreativitas, yaitu yang pertama ada imajinasi dan ide kemampuan. Mental manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada penyerapan, lalu retensi, argumentasi, dan kreativitas. Imajinasi kreatif adalah kekuatan yang tidak terbatas. Nah, yang kedua ada jenis-jenis proses kreativitas. Merupakan suatu proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Setiap orang kreatif sampai taraf tertentu. Orang yang memiliki keterampilan atau bakat di bidang tertentu mungkin lebih kreatif dibandingkan orang lain. Nah, selanjutnya adalah materi mengembangkan kreativitas. Menurut James L. Adams 1986 mengemukakan beberapa cara untuk mengembangkan kreativitas. Nah, yang pertama itu ada mengenali hubungan. Penemuan dan inovasi sering muncul dari pandangan baru terhadap hubungan antar objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Melihat hubungan dengan cara yang baru dapat memunculkan ide, produk atau jasa yang inovatif. Nah, yang kedua adalah mengembangkan perspektif fungsional. Melihat benda dan orang dari perspektif fungsional dapat memunculkan ide kreatif. Contohnya, menggunakan objek secara kreatif untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga ada menggunakan akal. Melibatkan kedua belahan otak kiri dan otak kanan dalam proses kreatif dengan melatih dan mengembangkan fungsi keduanya. Nah, ini mencakup pemikiran logis dan analitis, serta pemikiran analogi dan imajinatif. Nah, yang keempat adalah hapus perasaan ragu-ragu. Mengatasi kebiasaan mental yang menghambat kreativitas seperti pemikiran negatif, ketakutan terhadap kegagalan, stereotip, dan keterlaluannya dalam mencari kesempatan. Adams juga menyoroti pentingnya menerima keadaan hidup. Nah, melihat kegagalan sebagai guru yang baik dan menghindari terperangkap dalam stereotip atau pemikiran kemungkinan yang terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya adalah materi tentang hal-hal yang menghambat kreativitas. Ada beberapa hal yang menghambat kreativitas tersebut. Nah, yang pertama ada menghindari masalah banyak orang. Banyak orang yang menghindari masalah dan menyangkal hingga terlambat menyadari bahwa masalah sebenarnya merupakan peluang besar untuk kreativitas. Nah, yang kedua adalah merasa tidak mungkin. Keyakinan bahwa suatu hal tidak mungkin dilakukan dapat menjadi hambatan besar. Merasa kalah sebelum berusaha,
adalah tantangan bagi kreativitas. Nah, yang ketiga adalah merasa tidak mampu. Rasa tidak percaya diri dan merasa hanya ahli tertentu yang bisa menyelesaikan masalah dapat menghambat kreativitas. Sikap optimis dan keterampilan dapat memecahkan masalah penting untuk memperkuat kreativitas. Nah, yang keempat adalah merasa tidak kreatif. Sistem pendidikan dan tekanan sosial dapat membuat orang merasa kurang kreatif. Inovasi kewirausahaan. Inovasi merupakan fungsi kunci dalam kewirausahaan, mengubah peluang menjadi gagasan yang dapat dijual. Wirausaha sukses menggabungkan imajinasi dan pikiran kreatif dengan logika sistematis. Mereka melihat masalah sebagai peluang dan bertanya bagaimana jika atau mengapa tidak untuk menciptakan solusi. Menurut Zimmerer 1996, inovasi adalah kemampuan menerapkan solusi kreatif untuk memperbaiki kehidupan. Berpikir inovatif melibatkan menghasilkan ide di luar bingkai pengetahuan yang sudah dikenal dengan fokus pada sensitivitas, produktivitas, elastisitas, dan orisinalitas. Inovasi kewirausahaan adalah kemampuan menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan mencari peluang. Melakukan hal baru, inovasi merupakan peran utama dalam proses kewirausahaan. Peter Drucker mengatakan inovasi memiliki fungsi unik bagi wirausaha, sekaligus mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Namun, ada perbedaan krusial antara ide yang lahir dari dugaan belaka dan ide yang merupakan hasil pemikiran, penelitian, pengalaman, dan karya tanpa celah. Yang lebih penting lagi, calon wirausaha harus memiliki keberanian membawa idenya ke tahap pengembangan. Karena itu, inovasi adalah kombinasi dari visi untuk menciptakan ide yang lebih baik dan tekad serta dedikasi untuk mempertahankan konsep tersebut melalui implementasi. Proses inovasi dimulai dengan analisis sumber daya peluang yang menjadi subjek proses inovasi. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual serta dapat dipahami dan dilihat. Inovator harus berhati-hati dalam bertanya dan mendengarkan orang lain ketika melakukan inovasi. Mereka menggunakan otak mereka untuk berpikir serius, melakukan perhitungan yang cermat, mendengarkan pendapat orang lain, dan menemukan potensi yang mereka cari untuk memenuhi harapan, nilai, dan kebutuhan mereka. Inovasi yang berhasil biasanya sederhana, terfokus, dirancang secara unik, dan ditargetkan untuk penerapan yang jelas dan menyeluruh. Inovasi membutuhkan lebih banyak kerja fisik daripada berpikir. Thomas Alva Edison berkata, jenius adalah kombinasi dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Selanjutnya, jika inovator umumnya bekerja di satu bidang, Edison hanya bekerja di bidang kelistrikan dan menemukan inovasi baru berupa bola lampu. Inovasi terdiri dari 4 jenis: penemuan, pengembangan, reproduksi, dan sistematis. Perspektif inovasi. Zulhal 2010 mengatakan bahwa berdasarkan sejumlah survei, ternyata perusahaan melakukan inovasi dengan tujuan antara lain meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, mengembangkan rentang produk, menurunkan upah buruh, meningkatkan proses produksi, menurunkan penggunaan material, menurunkan kerusakan lingkungan, menurunkan konsumsi energi, mengganti produk dan jasa. Inovasi adalah tentang nilai baru, bukan hal baru. Inovasi adalah relevan hanya jika ia menciptakan nilai bagi pelanggan sehingga menciptakan hal-hal baru. Tidak perlu dan tidak cukup untuk inovasi. Pelanggan adalah orang-orang yang memutuskan nilai dari suatu inovasi dengan cara membeli produk tersebut. Seunei et al. 2006-76. Kemudian manfaat inovasi. Inovasi memberi sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain yang pertama, pandangan ke depan, membuka wawasan untuk melihat peluang, strategi, dan potensi kesuksesan di masa depan. Yang kedua, ada perubahan, mendorong perubahan dan adaptasi, menjaga produk dengan nyaman, tetap menarik bagi konsumen dan menghindari kejenuhan.
Kemudian ada ketahanan terhadap krisis. Memberikan ketahanan terhadap krisis dengan mempersiapkan solusi inovatif, mengurangi dampak negatif, dan memungkinkan kemajuan setelah krisis. Yang keempat ada perangkat inovasi. Memotivasi untuk mencari perangkat inovasi, alat, atau strategi yang mendukung upaya berinovasi. Dan yang terakhir ada talent pool. Menunjukkan pentingnya manusia kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya dan teknologi. Negara mampu menggabungkan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dapat mengatasi tantangan kompetitif dan krisis finansial. Peran inovasi dalam berwirausaha yang pertama, perusahaan kecil, membangun ekonomi dan melayani masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan peluang baru. Yang kedua, peran inovasi dalam kewirausahaan melibatkan peningkatan modal, produksi, pelanggan, luasan usaha, dan kegiatan fisik, inklusif terhadap keahlian dan keterampilan yang dapat dikembangkan untuk perencanaan. Tiga, ada kreativitas dan keberhasilan. Kreativitas hasil dari kerja keras, bukan sekedar kesempatan. Orang kreatif dan inovatif melihat kegagalan sebagai faktor penentu kesuksesan. Yang kelima ada berpikir kreatif dan inovatif. Penting untuk kreator dalam melaksanakan inovasi. Inovator harus memberikan sesuatu yang lebih baik melalui promosi sebagai saluran wirausaha. Yang kelima ada pengaruh media online dan inovasi besar. Akses mudah terhadap inovasi melalui media online. Perusahaan besar seperti Shopee memudahkan bisnis dengan inovasi besar. Hubungan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Yang pertama, kreativitas. Kemampuan untuk melahirkan ide baru atau gagasan yang berbeda dari yang sudah ada, melibatkan produksi kebaruan yang bermanfaat. Yang kedua, inovasi. Proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dapat berbeda bagi setiap individu dan melibatkan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat serta implementasinya. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas berkaitan dengan produksi ide baru, sedangkan inovasi melibatkan produksi atau adopsi ide bermanfaat dan implementasinya. Keduanya berbeda dalam domain yang sama, namun memiliki keterkaitan erat. Yang keempat ada wirausaha. Kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan untuk mencapai kesuksesan. Yang kelima ada kewirausahaan. Sifat, ciri, dan watak seseorang untuk memiliki kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif secara kreatif. Untuk berhasil, seorang wirausaha perlu kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengelola peluang bisnis. Yang keenam ada kreativitas dan inovasi membentuk dasar bagi jiwa kewirausahaan yang sukses. Yang ketujuh ada wirausahaan perlu memiliki kreativitas tinggi untuk melihat peluang baru dan menciptakan solusi inovatif. Yang kedelapan ada inovasi memberikan keunggulan kompetitif dalam bisnis, memastikan relevansi produk di pasar dan meningkatkan nilai tambah. Kedelapan ada yang kesembilan ada kewirausahaan menggabungkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengelola peluang bisnis untuk mencapai kesuksesan. Proses kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Pertama, persiapan. Tahap pembentukan ide atau gagasan kreatif melibatkan pelatihan formal atau informal, pelatihan mandiri, ruang belajar untuk membangun dasar kreativitas dan inovasi. Yang kedua ada investigasi. Proses penyelidikan untuk mengembangkan kebijakan yang memahami masalah atau problem, menciptakan pemahaman yang kuat, dan menghasilkan keputusan serta kebijakan baru dalam konteks berwirausaha. Yang ketiga ada transformasi. Tahap penting dalam berwirausaha di mana perubahan dilakukan pada struktur organisasi, keuangan, dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi. Yang keempat ada inkubasi. Proses berpikir matang wirausahawan dalam menciptakan pola baru dalam beraktivitas bisnis berkaitan erat dengan psikologi pengusaha dan mengenai penanganan diri dalam menyusun kembali kekuatan mental. Yang kelima ada iluminasi. Terjadi selama fase inkubasi,
menekankan penenangan pikiran untuk mendesain ulang perencanaan dan tujuan, melibatkan evaluasi menyeluruh untuk menghasilkan tujuan yang lebih baru dan unggul. Yang keenam, ada verifikasi. Proses memvalidasi gagasan melalui percobaan simulasi, uji pemasaran produk, dan menetapkan program yang memastikan akuratnya bisnis yang dijalankan. Yang ketujuh, ada implementasi. Mengubah ide menjadi kenyataan. Mengimplementasikan setiap ide, pikiran, dan gagasan dengan fokus pada tujuan utama dan menghasilkan keunggulan serta keberhasilan. Kreativitas dan inovasi menjadi aspek kunci dalam setiap tahap bisnis, memainkan peran penting dalam keberhasilan wirausaha dan memberikan keunggulan kompetitif. Keberhasilan bisnis tergantung pada kemampuan menghasilkan ide yang berbeda dan mengimplementasikannya secara efektif. Materi selanjutnya adalah faktor penting dalam kreativitas. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi produk. Proses inovasi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan koefisiensi produk. Efisiensi produk diperlukan agar hasil produksi sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki manfaat. Yang kedua adalah sebagai pembeda atau ciri khas bisnis. Inovasi bertujuan menciptakan sesuatu yang baru, berbeda, dan fresh. Penting untuk mengembangkan produk dengan keunggulan atau spesifikasi khusus untuk membedakan dari pesaing di pasaran. Yang ketiga adalah menarik lebih banyak konsumen. Hasil inovasi harus memberikan dampak positif pada lebih banyak konsumen. Konsumen di Indonesia cenderung menyukai produk yang baru, yang unik dan murah, serta banyak diskon atau bonus. Yang keempat adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Pemahaman tentang ceruk baru atau pasar baru sangat penting. Pasar baru membuka banyak peluang untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan menjanjikan. Selain itu, selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang pertama ada persaingan yang sengit, memerlukan kreativitas dan inovasi untuk tetap relevan. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan dapat mengakibatkan tertinggal dari para pesaing. Organisasi bisnis perlu menjadi kreatif dan handal. Cara mengembangkan kreativitas dan inovasi.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kreatif. Sebagaimana diuraikan oleh James L. Adams 1986, program kreativitas dapat membantu mengembangkan keterampilan pribadi dengan cara yang pertama, kenali hubungan. Pertimbangkan hubungan baru dan berbeda antara benda, proses, bahan, teknik, dan manusia, seperti mencampurkan aroma bunga melati dengan air teh dan mengemasnya dalam botol yang segar dan harum. Banyak penemuan dan inovasi yang lahir. Sebotol teh menyukai untuk meningkatkan kreativitas. Hubungan yang ada antara manusia dan lingkungan dapat dipandang secara statis. Di sini kami mencoba melihatnya dengan cara baru dan berbeda. Orang-orang kreatif mempunyai hubungan intuitif tertentu yang memungkinkan mereka mengembangkan dan mengenali hubungan-hubungan baru dan berbeda dari fenomena-fenomena tersebut. Ide produk dan layanan baru nantinya mungkin muncul dari hubungan ini. Misalnya, kami melakukan latihan untuk menguji hubungan antara kue coklat dan es krim vanila, atlet dan pelatih, serta manajer dan pekerja. Yang kedua, ada mengembangkan perspektif fungsional. Dengan mengembangkannya lebih jauh, kita menemukan adanya perspektif fungsional terhadap benda dan manusia. Orang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk membantu mereka memenuhi keinginan dan menyelesaikan tugas. Misalnya, seringkali tanpa sadar kita menggunakan pisau untuk memasang sekrup karena tidak menemukan palu yang kita cari. Kemungkinan lainnya adalah kita perlu memulai dari perspektif non-tradisional. Contohnya, coba sebutkan ciri-ciri lain dari kursi, buku yang kita punya, dan sebagainya. Yang ketiga ada alasan penggunaan sejak tahun 1950-an hingga 1960-an. Dilakukan penelitian untuk memanfaatkan fungsi otak kiri dan kanan. Otak kanan digunakan untuk analogi dan imajinasi belahan kiri. Sebaliknya, digunakan untuk tugas-tugas seperti analisis dan pendekatan tradisional dalam pemecahan masalah. Meskipun secara fungsional berbeda, kita semua harus terhubung di tempat kerja. Proses kreativitas melibatkan pemikiran logis dan analitis di seluruh tahap pengetahuan, evaluasi, dan implementasi. Oleh karena itu, jika ingin lebih kreatif, Anda perlu melatih dan mengembangkan kedua kemampuan otak tersebut. Anda dapat membuat contoh latihan sesuai dengan fungsi belahan otak. Dan yang terakhir yaitu ada hilangkan perasaan ragu. Banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang dewasa hanya memanfaatkan 2% hingga 10% saja potensi kreatif mereka. Misalnya, banyak orang cenderung menilai orang dan ide dengan cepat. Kemudian ada hasil dari kreativitas dan dengan inovasi. Dalam berwirausaha dibutuhkan duet atau kombinasi utama dari kreativitas dan inovasi guna menjadi pihak yang berbeda serta berciri khas demi bersaing dengan para kompetitor. Hasil dari hal tersebut ialah sebuah pemikiran yang one step ahead atau satu langkah di depan dari para pesaing. Hal ini tentu menjadi sebuah pedoman dan keharusan bagi wirausahawan agar usaha yang dijalankan menjadi sukses dan terbanding di mata masyarakat.